Makanya aku bilang betapa bodohnya pendeta-pendeta dari Indonesia masih mengumpulkan uang, mengirim sama Edis, mengirim sama Udin Caikiti. Uang itu tentu digunakan apa dia pergi katanya ke salju. Tentu dengan uang donasi itu. Jadi uang donasi itu digunakan mereka untuk melacur, ya berzina. Ngerti kalian? Mungkin itu uang yang diperoleh dari perpuluhan nggak beres itu sama janji-janji iman. Dikirimlah kepada Udin Caikiti. Oleh Udin Caikiti karena uang itu uang haram, digunakannya untuk halal haram. Ya, oke lah. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebenarnya dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana Saifuddin Ibrahim dengan Rudianes ini ya, perseteruan masih terus berlanjut. Dan ya seperti biasa ya, terus ada sih nasihat Rudianes untuk jangan menonton Edis ya untuk umat muslim. Ada betulnya juga, ada benarnya juga. Kalau tidak ditonton dia tenggelam sendiri gitu. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Cuman cara-cara dia ini terlalu sadis ya kawan-kawan ya. Nah, untuk itu saya katakan sama orang muslim, yang bodoh itu kan kalian juga ya. Mau kalian naik ke channel dia, sehingga dia kalian kasih panggung. Disitulah letaknya gobloknya kalian ya. Coba tak ada yang naik, percayalah kalian tak akan ada yang berdonasi sama dia. Dia didonasikan karena menghujat Islam. Kalau dia bicara firman Tuhan Kristen, lihat nggak ada penontonnya. Dia sudah berupaya dulu dari tahun 2019 supaya channelnya naik. Gak naik-naik kawan. Ya. Dia mengatakan saya dulu dipersekusi, kepala saya dihargai 200 juta. Itu kan gertak-gertak di apanya itu TikTok ya. Kalau saya langsung di ruang debat kawan. Halal darahmu. Kata Syedi saya nggak pernah digitukan. Aduh. Dia kan masih jarak jauh. Nggak tahu alamat Syedis di mana. Nggak tahu tempat Syedis di mana. Kalau saya langsung di ruang debat. Ya. Tapi apakah saya lari ke luar negeri? Pengikut Kristus tak boleh takut. Karena dibilang barang siapa tidak memikul salibnya dan ikut aku, maka aku tidak berkenan kepadanya. Nah, kalau Syedis lari ke luar negeri bukan karena dipersekusi, nggak ada. Pembohong penipu itu. Ya. Kalian mau kali dibohongi, mau kali ditipu. Karena dia tahu memang ya, kelas-kelas pengikutnya kan kelas-kelas dungu bersertifikat. Jadi apapun dibilangnya seolah-olah benar. Saya lihat videonya itu. Mereka kan berjauhan tadi mana. Kalau saya dalam satu ruangan. Paham ya kawan-kawan ya? Jadi itulah giring-giringan si Edis untuk mendapat suaka. Nah, sekarang saya putarkan kepada kalian. Video beberapa tahun yang lalu ketika saya ya, ribut dengan PC The King. Sebenarnya bukan sama Edis saja saya ribut PC The King. Saya heran kenapa sih orang banyak kali iri ya. Yang lucunya mereka iri tapi mereka tidak bisa berbuat sesuatu. Contoh misalnya PC The King iri loh. Kan sudah aku kasih kalau gitu kaulah yang berangkat, aku bilang. Kalau aku kayak PC The King, oke, aku berangkat. Langsung buat pengumpulan donasi, berangkat dia ke Medan. Itu baru ini. Tapi kalau hanya nyinyir, hehehe, saya sudah ngisi. Anak kecil itu pun bisa nyinyir kawan. Dan anak kecil pedas-pedas nyinyirannya. Sama dengan PC The King dan Edis yang dungu-dungu ini kawan. Ya. Edis itu kalian tahu kawan. Pas aku live ada yang bilang dia makan uang jompo. Ya apa anak-anak tua ya. Orang tua itu 25 juta kawan. Kalau saya malu kawan. Uang orang jompo saya makan 25 juta. Tapi mau dibilang bagaimanapun penggemar Syedis tidak akan percaya. Kenapa? Kan saya di sini sekarang nabi. Nabi dungu bersertifikat.
Jadi siapa-siapa aja dungu yang bersertifikat, itulah namanya Syedis. Habis ini nanti di kolom komentar saya itu banyak herder, pitbull. Mereka lucu, saya bilang pitbull senang. Malah bangga dia kan, lawak ya. Ya kita lihat dulu ya. Ini waktu tahun 2024 ya. Bulan kalau dibuat di sini 11 bulan yang lalu di videonya. Padahal waktu itu saya sudah sebelumnya juga ada ribut-ribut ya 12 bulan. Bulan 11 ini ya. Habis pra-peradilan saya berhenti. Tanya. Pagi itu kita sudah bertemu sama si Rudi untuk minta kuasa. Pendampingan, tapi kan belum bisa didampingi sampai malam. Diriksa bang katanya. Ada masih WA-WA-nya. Dia yang ingin aku membuka ini semua. Datang dia. Loh ini kan materinya. Enggak itu materinya. Sok tahu kau. Rosan. Bapak kau. Kurang ajar. Ku lihat nama kau ya, tunggu. Ya, ini PC The King ya. Karena dia memang bodoh kawan, bego ya. Gak mengerti dia apa mengenai hukum. Sama kayak Syedis. Dibilangnya pra-peradilan itu surat menyurat. Ketawa aku kawannya. Ya, peradilan tidak perlu biaya katanya. Aduh, kadang aku disitulah kasihan. Sebenarnya orang ini bodoh kawan, bodoh, goblok. Tapi goblok juga. Jadi benar kalau kata-kata Uclim itu, Oten itu banyak yang goblok, benar juga. Kenapa sekarang orang-orang mabuk agama, ya mereka ini kan mabuk agama. Ya sama jadinya kayak keledai-keledai dungunya minta ampun. Yang ada di otak mereka itu ya sama. Ini junjungan kami sekarang Edis beli-beli bala-bala bolo-bolo. Gak boleh Edis salah. Siapa yang menyentuh Edis kami sikat. Kan itu yang terjadi ya. Padahal ini kejadiannya kawan sudah 2024. Dan saya sudah mengatakan berhenti memungut donasi untuk Rudi Simomora. Dan saya berhenti menolong dia. Kenapa lagi bulan 5 diungkit Syedis dibilangnya saya ada. Nanti kalian googling ya. Donasi Rudi Simomora dipermasalahkan. Coba apa judulnya ini, kutunjukkan dulu ya. Ini saya ambil dari Al-Ayyubi. Ini Al-Ayyubi ini kalau mengulas pedas mulutnya kawannya. Pengumpulan donasi Rudi Simomora mulai digosipin seimannya. Ini berapa ini? 11 bulan yang lalu ya. Saya nggak tahu tepatnya tanggal berapa. Kalian lihat nanti ya. 1 November ini. Ini 1 November 2024 kawan ya. 1 November 2024 saya sudah stop. Berarti sebelum November saya sudah stop ya. Jadi kalau Edis TV dia orang punya malu, dia akan meminta maaf kepada saya bahwa apa yang disampaikannya itu keliru semua. Ini ya 1 November 2024 saya sudah berhenti. Tapi oleh Edis TV biar dia dapat suaka, dia menggunakan saya sebagai pelampiasan dia. Di situ letaknya kawannya. Makanya saya bilang Edis TV itu otaknya nggak ada ya. Ya. Kenapa saya bilang nggak ada? Itu kan dia bilang bulan 5 waktu itu mulainya kawannya. Sampai sekarang. Padahal itu November. 1 November saya sudah stop. Sebelum 1 November pun saya sudah stop waktu itu ya. Jadi kalau ada yang mengatakan saya tidak mengurusi Rudi Simomora itu keliru. Karena itu sudah selesai pra-peradilan ya kawannya. Nah, besok Senin saya akan membuka donasi yang saya kirim kepada istri Rudi Simomora ya. Saya hanya minta nanti Rudi Simomora mengaku khilaf. Saya nggak meminta dia bersalah enggak. Bahwa dia nanti kalau lepas dari penjara, tolong dia menyatakan saya khilaf. Bahwa abang itu memang hanya sampai November memungut donasi untuk saya ya. Bukan November, bulan 10. Paham ya? Bukan November, bulan 10. Karena 1 November saya marah-marah itu. Sebelumnya juga saya sudah marah-marah. Dikarenakan PC The King baru memberi 5 juta mau semuanya diatur. Oh harusnya begini, oh harusnya begini, oh harusnya begini. Saya bilang ya udah Bo ya kau berangkatlah. Uruslah Rudi Simomora di Medan. Ini mumpung masih pra-peradilan aja kalah. Sekarang masuk pokok perkara. Ya namanya modal cocot doang kawan, hanya cocot aja, kerja tak ada, akhirnya dia menghilang kan. Ku dengar-dengar ada praduga dia si pisau tajam. Tapi ya biarlah mau si pisau tajam diduga orang, mau dia biarin aja, saya nggak peduli. Yang intinya bagi saya PC The King itu adalah orang dungu, bodoh, ya, goblok, bersertifikat juga. Sertifikatnya S1, si Edis S2, rajanya goblok, dungu, bodoh, ya. Nah,
Sampaikan kalian video ini sama si Edis ya. Biar dia tahu apa kekeliruan dia. Ya, jadi jangan dikira saya masih menguti donasi itu sampai maut memisahkan. Enggak ya. Tapi sampai bulan 11 saya sudah hentikan. Lagi. Pala. Biar ditangkap ucilim-ucilim itu kau. Enggak Hujan kau. Tangkap. Bentar lagi. Dapat nama kau. Gimana? Gimana ya cara jelasinnya gimana nih ya? Minggu yang lalu Rudi Simamora alias anak Batak 4 Ya saya sudah berhenti ya. Jadi jangan dikira minggu yang lalu kata si Al-Ayubi ya. Jadi inilah kawan-kawan, saya sebenarnya tidak usah pernah membela diri lagi ya. Kenapa? Sudah terbukti memang, tapi yang saya kesalkan pengikut Edis itu on semua, nggak ada yang pintar. Kalau ada yang pintar pasti diingatkannya, Edis itu Rudi Yohanes udah bulan 11 udah berhenti loh. Kok nggak bisa bilang begitu di WA dia kan? Baru si Edis bilang ya sorry lah ya aku salah. Ini kan tidak ada karena pendukungnya bodoh semua. Pasti mereka bilang jangan takut Bang Edis, kami di belakang kau, kami di belakang kau, pasti begitu ya. Tapi nanti ketangkap si Edis misalnya ya, lari semua ini kayak kisah Yesus kawan. Sama dengan waktu si Rudi Simamora ketangkap, kelari semua orang kan. Dihubung-hubungin HP-nya nggak bisa, di ini ya, takut semua kan. Ya begitu hanya sang debater yang berani 2023. Saya yang beranikan diri menjumpai dia ya di Medan itu ya begitulah kawan. Namanya juga perjuangannya harus begitu ya. Jadi kawan-kawan ingatlah, jangan kalian untuk Uclim jangan masuk ke komalnya Sedis. Apa kalian sih masuk ke sana ya? Kalau nggak ada yang masuk, donasinya nggak ada, koinnya nggak ada, percayalah dia mati sendiri nanti sana. Mati sendiri dari mana uangnya? Ya, dia bilang donasi untuk dulu katanya mau mendirikan rumah apologet. Tanah sudah mau dibeli, mau semuanya mau, tapi nggak jadi ya kan? Karena katanya syarat-syarat, surat-surat sulit, susah. Kalau dulu itu nggak ada dibilang dia kawan. Setelah saya bongkar kebohongan dia baru datang ke sana. Bagaimana dia mau beli tanah? Itu nggak mungkin. Bagaimana dia mau membangun? Itu tak mungkin. Dia bilang, wah dikira si Rudi ini membangun di sini seperti sana ada batu. Batu tetap digunakan. Cuman batunya mungkin tidak batu seperti kita bata. Tapi ada namanya bata ringan. Ya, yang dibuat dari campuran semen dan lain-lain itu ya. Nah, inilah yang tidak dimengerti oleh Sedis. Kebohongannya aku bongkar. Maka dia alihkan sekarang. Dana itu terkumpul 70% baru tinggal 30% lagi. Desember saya akan beli rumah itu. Dan dia mengatakan apa? Ya saya kan sudah menjual semua harta saya. Diambilnya ayat kitab suci yang waktu itu Petrus bertanya apa yang kami peroleh. Maka Yesus mengatakan apa? Akan diganti 100 kali lipat. Makanya dia menuntut sama orang Kristen. Sudah kujual seluruh hartaku di Sumatera itu. Ya kalian harus ganti dong 100 kali lipat. Karena itu firman Tuhan. Kata dia kan. Makanya dengan berbagai cara dia mau ganti itu. Dibuatlah pembodohan katanya mau mendirikan. Sekarang dirubah. Kita tidak mau mendirikan tapi beli langsung. Rumah di sana itu hampir 2 eman lah ya. Kalau yang kecil-kecil mah di pelosok lah gitu ya. Nah. Dari situ saja kawan sudah terlihat ya. Kebohongan dia saya bongkar. Saya kan nggak bodoh kan. Kalau ada yang bilang saya pembohong nggak bohong. Buktinya dia pun mengakui ya. Akhirnya si Edis pun mengakui sendiri apa yang dilakukan itu semua memang penuh kebohongan. Orang saya baru datang kan ya surat-surat susah. Tapi ketika dulu dia akan mendirikan rumah apologet kan bohong kan. Oke. Sekarang katanya dana terkumpul 70%. Berapa? Yang berani buka-bukaan tentang donasi hanya sang debater sampai hari ini. Baik Uclim, Oten, hanya sang debater yang berani membuka donasi. Paham ya? Dulu saya bilang, saya membangun ini, donasinya sekian, batu bata sudah saya beli kerikil semua. Setiap hari saya laporkan. Kalau Edis kan tidak pernah membuat laporan kawan. Nah yang membela dia siapa? Herder Dungu ini kawan. Herder Dungu ini mengizinkan Edis itu berbuat kejahatan tanpa perlu melaporkan. Sama dengan Udin Caikiti. Udin Caikiti ini melakukan perbuatan zina.
Tapi oleh pengikut Edis dan pengikut Udin itu dimaklumkan. Makanya mereka ini kubilang udah rusak kepalanya. Dosa pun dimaklumkan sehingga Udin Caikiti berbesar kepala. Makanya kubilang betapa bodohnya pendeta-pendeta dari Indonesia masih mengumpulkan uang, mengirim sama Edis, mengirim sama Udin Caikiti. Uang itu tentu digunakan apa dia pergi katanya ke salju. Tentu dengan uang donasi itu. Jadi uang donasi itu digunakan mereka untuk melacur, ya berzina. Ngerti kalian? Mungkin itu uang yang diperoleh dari perpuluhan nggak beres itu sama janji-janji iman. Dikirimlah kepada Udin Caikiti. Oleh Udin Caikiti karena uang itu uang haram, digunakannya untuk halal haram. Ya, oke lah. Kawan-kawan sudah kebuka ya, 1 November itu tadi. Artinya seminggu sebelum itu saya sudah stop. Kejadian itu PC The King kan ribut-ribut karena kalah pra-peradilan kami ya. Dikira PC The King dia, makanya saya bilang. Waktu itu ada pengacara yang so hebat ya, diejek-ejek aja. Kau aja pun belum tentu menang kalau pra-peradilan tentang penistaan agama ya. Beda dengan pra-peradilan tentang apa yang lain. Paham ya? Itulah dasarnya PC The King itu. Dan lucunya orang-orang ini kawan cengeng ya. Maunya berpolemik sama saya. Saya ikuti alur mereka berpolemik juga. Dikit-dikit lapor polisi. Dikit-dikit lapor polisi. Sementara mereka berpolemik sama saya bilang apa saja saya nggak bisa. Saya tak pernah bilang mau lapor polisi. Tapi mereka kalau sudah kalah lapor polisi. Kalau sudah kalah lapor polisi. Kayak kadrun. Jadi mereka ini kadrun yang nyata sekarang lari ke Oten. Makanya aku bilang mereka ini dungu bersertifikat ya. Sampai jumpa. Salam daripada sang debater. Kemarin saya live ya. Ada yang masuk live itu memberitahu bahwa ketika si Edis live, ada seorang ibu bertanya kepada si Edis mengenai dana orang jompo dan orang tua sebesar 25 juta. Edis marah dan orang itu langsung di-kick ya. Jadi dia bilang ada dugaan si Edis menggelapkan uang para jompo dan janda tua. Kalau saya kalian tanya kawan, saya bilang saya nggak percaya 25 juta untuk apa si Edis ya, karena dia di Amerika. Sedangkan donasi untuk pembangunan rumah apologet itu mungkin udah miliaran kawan. Sampai hari ini satu batu pun belum ada kawannya. Satu batu pun, dan dia tidak pernah mengatakan donasi yang terkumpul sekian. Jadi ngapain 25 juta miliaran? Nah, ini korupsinya. Turun harga diri dia mengkorupsi 25 juta. Tapi kalau kebenarannya itu ada, ya itulah dulu ya. Kenapa dia mengkick setiap orang bertanya tentang donasi untuk lansia tersebut. Dan setiap orang bertanya tentang batu, Edis pasti marah dan mengkick orang tersebut. Terima kasih, waspadalah, waspadalah. Dan untuk para herder dan bulldog sama doberman sama pitbull, silakan menggonggong setelah ini. Sampai jumpa. Selamat hari Minggu kepada seluruh umat Kristen yang cerdas, yang dungu bersertifikat, tidak sehari Minggu ya. Kawan-kawan. Ya, hari ini saya mau buat sebuah PT pendek saja ya. Saya teringat Paul Zhang dulu menghujat Islam, tujuannya apa? Agar dia bisa dapat suaka dengan cepat. Saifuddin meminta dihapus 300 ayat dari Al-Quran, juga tujuannya agar bisa mengajukan suaka dan disetujui dengan cepat. Saya baru tersadar itu semua kawan. Edis juga melakukan itu. Dia menghujat Islam agar dia cepat dapat suaka. Karena kalau tidak dapat suaka nanti dia dideportasikan, bahaya ya. Demikian juga dia menghasut saya dengan menggunakan Rudi Simamora juga untuk membuat kekacauan agar dia cepat dapat kuasa, seolah-olah seluruh Indonesia sudah memusuhi dia. Untuk itulah kawan-kawanku Uclim, tolong kalian perhatikanlah ini. Jangan kalian naik lagi ke Komal Sedis. Biarkan dia bicara sendiri. Tidak akan ada yang ngasih dia koin. Tidak akan ada yang berdonasi sama dia. Selagi dia masih menghujat Islam, dia akan dikasih koin dan dikasih donasi ya. Sampai hari ini dia tidak berani membuka sudah berapa donasi yang dia kumpulkan. Hanya dibilang 70%. 70% ini berapa ya kawan-kawannya. Besok saya akan membuka donasi yang saya berikan ke keluarga Rudi Simamora. Tetapi ingat, saya tidak akan membuka data-data siapa donasinya ya, donaturnya ya. Itu permintaan mereka. Bang, boleh dibuka tapi jangan telanjang. Siapa yang mau minta full, minta dia bukti bahwa dia ada berdonasi
Setelah itu laporkan donasinya sudah masuk atau belum. Oke ya kawan-kawan ya. Jadi besok jangan kalian licik ya. Banyak aja situ yang menyamar-menyamar jadi oten padahal bukan oten ya. Untuk menangkap siapa aja donatur di balik Rudi Simamora ya. Jadi kawan-kawan itu sangat kita jaga rahasianya. Makanya besok yang saya laporkan adalah dana yang saya transfer ke rekening istri Rudi Simamora. Oke. Sampai jumpa. Salam dari sang debater. Setelah ini menggonggonglah herder, menggonggonglah pitbull, kami dengarkan. Terima kasih. Jagung popcorn gitu. Saya sebagai orang yang berkali-kali disakiti oleh Rudi Yohanes ini tanpa empati, tanpa merasa bahwa kata-katanya ataupun hinaannya kepada saya itu akan mempermalukan saya. Dia masa bodoh. Waktu saya terima video dia, ini nih pendeta Saifuddin Ibrahim lagi selingkuh dengan seorang perempuan, kata dia itu, karena dia yang menyebarkan foto-foto saya ini diedit agar saya tidur dengan cewek itu. Kalau istri saya sudah tahu tentang Rudi Yohanes ini. Nah, dia sedikit-sedikit sepertinya membela saya, padahal tidak, saudara-saudara. Nah, yang paling besar bagi kita yang mempunyai keluarga atau saudara MPD ini adalah jaga jarak. Menjalani hidup satu atap bersama orang yang MPD tidaklah mudah. Oleh karena itu, usahakanlah agar tidak terlalu sering berinteraksi dengan mereka, terutama jika si Rudi Yohanes menunjukkan tanda-tanda ingin merendahkan atau memanfaatkan orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Langsung kabur aja dari hadapan dia sehingga tidak ribut dengan dia, karena waduh, kalau diributin mungkin istri Anda atau suami Anda segera menghindar. Harus jelas, jangan iya tetapi enggak Anda kerjakan. Wah, itu akan menjerat karena dia akan ngamuk. Dan kita tetap tenang menghadapi si Rudi Iskariot ini, karena dia akan selalu merasa bahwa jangan sampai kita beremosi tinggi. Kendalikan diri agar tetap tenang. Perhatikan kata-kata yang mereka lontarkan. Jika mereka mulai mengeluarkan kata-kata bernada negatif, kasar, dan sengaja dia membuat emosi, mungkin dia akan menyebutkan suku kita, orang tua, nenek moyang lo, begitu semua pancuri, penipu, umpama begitu. Nenek moyang bapak ibumu itu akan disinggung, diejek dan direndahkan oleh dia, sehingga Anda akan tersinggung sendiri. Hati-hati dengan berteman dengan Rudi Yohanes. Ada seorang hamba Tuhan yang sebenarnya bukan hamba Tuhan, karena dia itu mengangkat dirinya jadi pendeta, ya. Pagi saya khutbah di Komal dia. Sorenya dia sudah ngomong yang lain tentang saya. Inilah sikap akhirnya saya harus berpisah dan tidak pernah ketemu dia lagi. Walaupun anak buah dia itu mengajak saya untuk Abi maafkan pendeta Paul Abi, karena dia itu baik sekali dengan Abi, kata anak buahnya yang masuk ke Komal saya. Bagi saya mengulangi pertemanan dengan orang macam begitu, ataupun saya berbaik lagi dengan si Rudi Yohanes, aduh susah sekali, karena nanti kalau saya baik lagi dengan Rudi Yohanes, dia akan menyakiti lagi untuk kesekian kalinya. Kenapa? Karena nggak akan berubah orang macam begitu, dan nggak pernah sembuh mental narsis
personal order kayak begitu yang dimiliki oleh karena dia salah sangka, salah paham, salah mengerti tentang kepedean dia di dalam kehidupannya. Misalnya perdebatan dia mengenai apa saja selalu seolah-olah dia itu pemenangnya. Kita mau mengerti siapa si Rudy Yohanes ini. Mungkin orang sudah kenal semua Yohanes Hutagalung. Bagi mereka yang aktif di dunia maya, ya dia cuma satu orang anak manusia yang lahir ke dunia sebagai pemeluk orang Kristen. Namun sayangnya dia beda dengan penganut agama Kristen lainnya yang selama ini kita kenal, terutama teman-teman Kristen saya sendiri. Namun jika kita ada banyak orang seperti Rudy yang cuma ingin tenar sesaat dengan hobinya mencaci maki dan menghina bahkan Islam, dia menghina Islam, tapi sekarang dia sudah berbaik dengan maka dia jadikan alat oleh Nandar, oleh Zuma. Oh, lihat itu Rudy Yohanes, dia orang Kristen yang beda. Nah sekarang dia sudah ini bergaul erat dengan kaum Muslim, bahkan ikut mencaci maki Kristen sekarang ini. Nah, tentunya membuat tidak nyaman kerukunan beragama sedikit pun. Jujur saya dengan Rudy Yohanes tentu saja tidak akan pengaruh sedikit pun, karena saya dekat dengan Edis TV, saya dekat dengan Sofiatul, para apologet Kristen, daripada Rudy Yohanes. Rudy Yohanes sekarang semua orang itu dimusuhin. Tetapi untuk Rudy Yohanes ini adalah orang yang aneh sendiri. Di beberapa forum, jika belum pernah melihat perdebatan mereka, dinonton di YouTube, jangan sewot lihat kelakuan Rudy ini. Santai aja, kawan. Memang semenjak kekalahannya dalam adu debat, sepertinya mendadak membuat mental dirinya menjadi semakin liar dan seenaknya saja. Jadi kalau dia berdebat dengan Nandar, ya sebenarnya hanya debat untuk menghasilkan koin, supaya namanya terkenal. Hanya itu, saling serang antara Nandar dengan Zuma ataupun dengan Rudy Yohanes ini. Senang sekali, dan ini adalah bisnis bagi mereka untuk mendapatkan koin terutama. Jadi saudara-saudara, demikian saya memperkenalkan Rudy Yohanes. Nanti saya akan membuat klarifikasi. Nah, demikian tadi kamu ini yang dimana si Udin ngoceh-ngoceh sendiri, ya kan, melarang berkawan dengan Rudy Yohanes, ya kan. Nah, terus si Rudy Yohanes juga melarang umat Muslim untuk jangan menonton para penghujat, yaitu Edis dan juga Saifuddin Ibrahim. Itu ada benarnya juga. Kalau seandainya umat Muslim terus masuk ke komal-komalnya orang Kristen, contoh seperti khususnya si Edis dan penghujat-penghujat ini, maka mereka akan terus mengalir donasi, akan terus mengalir koin, ya, yang dimana koin itu akan membuat mereka itu dapat bertahan hidup, gitu ya. Tapi kalau mereka kita tinggalkan, umat Muslim meninggalkan mereka dan jangan menonton dan juga jangan pula masuk, maka sudah barang tentu Edis akan tenggelam dengan sendirinya. Edis juga akan kelaparan di sana. Nah, kalau sudah kelaparan, mau tidak mau dia pasti pulang, kan begitu. Ada betulnya juga Rudy Yohanes ini, ya. Kita ya terima kasih lah ketika Rudy Yohanes memberikan saran, memberikan nasihat, itu bagi saya ya bagus, ya, karena memang harapan saya juga, harapan para debater Muslim itu memang itu, jangan ada umat Muslim yang masuk ke roomnya orang Kristen seperti si Edis, khususnya si Edis, ya kan, biar
mereka ini tenggelam sendiri gitu. Tapi kadang-kadang umat muslim juga bandel juga ya. Sudah debat tidak ngerti, debat tidak bisa, akhirnya jadi bulan-bulanan di room-room Kristen kan gitu. Kalau debat sama orang Kristen itu bukan dengan Al-Quran, tidak akan nyambung. Karena apa? Mereka tidak mengimani dari apa yang kita imani. Debat dengan orang Kristen itu ya dengan kitabnya orang Kristen itu sendiri gitu. Itulah caranya. Baik, kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Rudi Dusani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق